Selamat siang, anak-anak. Apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Siang, Miss. Kedengaran, ya. Miss. Oke, kedengarannya. Oke ya. Jadi Ibu berharap kalian sudah siap untuk mengikuti sesi kedua di siang hari ini ya, karena sesi sebelumnya kalian sudah diperlengkapi dari Bapak Heinz ya mengenai bagaimana kita ya bersikap atau bagaimana kita meresponi tema kita pada rekoleksi tahun ini ya mengenai fearless faith. Siang hari ini sudah selesai break ya, sudah selesai mengisi amunisi kalian ya, sudah selesai makan tadi, berarti sudah semakin semangat lagi untuk memulai sesi kedua di siang hari ini. Ibu berharap selama sesi kedua ini kalian bisa mengikuti beberapa instruksi yang Ibu sampaikan. Ya, jadi instruksi yang pertama, Ibu berharap kalian menyiapkan catatan dan juga Alkitab selama mengikuti sesi kedua. Karena nanti akan ada ya akan ada aktivitas yang akan kita lakukan di sesi kedua ini. Kemudian yang kedua, instruksi yang kedua adalah diharapkan untuk tidak ada yang mencoret-coret atau buat spam ya di room chat kita saat Zoom berlangsung. Kemudian yang ketiga, Ibu berharap kalian dalam posisi siap untuk mengikuti sesi kedua ini ya. Oke, oleh karena itu Ibu ingin melihat bagaimana kesiapan kalian ya, bagaimana kesiapan kalian untuk mengikuti sesi kedua ini. Oke, silakan kalian on-kan semua kameranya. Ibu mau melihat kesiapan kalian untuk sesi kedua ini ya. Bagaimana, apakah sudah siap semua dengan berbagai kelengkapannya, baik catatan maupun Alkitab, dan juga jangan lupa untuk alat tulisnya, karena catatan tanpa alat tulis ya mau nulis apa begitu ya, mau mencatat apa, karena nanti kita akan belajar banyak dari pembicara kita pada siang hari ini, bagaimana kita ya, kalian yang sebentar lagi akan menyelesaikan jenjang dan lanjut ke jenjang yang baru, yang lebih tinggi pastinya ya. Jadi ayo semuanya silakan diaktifkan kameranya, Ibu mau melihat kesiapan kalian untuk mengikuti sesi kedua ini. Nah, oke, silakan yang lain ya, sambil menunggu yang lain mengaktifkan kameranya. Ibu akan melanjutkan instruksi yang keempat ya. Instruksi yang keempat adalah jika kalian ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada pembicara kita nantinya, silakan kalian tuliskan ya, silakan kalian ketik di bagian chat kita ya, chat Zoom-nya. Silakan kalian buat, nanti Ibu akan bacakan jika ada pertanyaan, masih ada waktu, Ibu akan bacakan pertanyaannya dan kita akan bahas bersama begitu. Ya. Oke, silakan yang lain yang masih belum mengaktifkan kameranya, silakan, Ibu masih tunggu. Nah, oke. Ibu berharap ya, silakan diaktifkan kameranya. Ibu mau melihat kesiapan kalian untuk mengikuti sesi kedua ini ya. Apalagi tadi sudah mengisi amunisi, sudah makan semua, sudah siap, semakin siap lagi ya, sudah semakin bertenaga lagi untuk mengikuti sesi kedua ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi sesi kedua kita ini ya, kita akan mulai, dan untuk memulainya kita akan menyanyikan sebuah lagu, sebuah pujian ya. Ibu akan share screen. Ibu berharap kalian di rumah dimanapun kalian berada bisa sambil mengikuti lagunya, kita nyanyikan bersama-sama lagu yang berjudul Tiap Langkahku ya. Melalui lagu ini kita belajar bahwa setiap langkah kita mungkin sebentar lagi kalian akan mengakhiri langkah kalian di SLH Palopo yang kelas SMP ya, kelas 9 SMP, mungkin akan melanjutkan ke sekolah yang lain atau akan tetap melanjutkan di SMA. Yakin dan percaya bahwa setiap langkah kita senantiasa dituntun oleh Tuhan, senantiasa disertai oleh Tuhan ya. Mari kita nyanyikan bersama ya lagu ini.
dunia merebutkan hatiku, tetap dalam gaduh. Nyatakan ku tak mimpi ketepati ikuti antaranya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kakak. Yang langkah ku tahu yang Tuhan pimpin, ketepati ikuti antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Dalam Tuhan saja seperti sejahtera, bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia, yang langkah ku tahu yang Tuhan pimpin, ketepati ikuti antaranya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Ya, mari anak-anak kita berdoa untuk memulai sesi kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan di waktu di siang hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun secara online dan melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kami mengenai bagaimana kami akan membuat suatu keputusan yang bijaksana, yang tentunya Tuhan keputusan ini sekiranya senantiasa dituntun oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, waktu-waktu kami ke depannya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan juga kami berdoa untuk jaringan dan juga perangkat yang kami gunakan, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga setiap perangkat-perangkat tersebut boleh kami gunakan, boleh berjalan dengan baik, sehingga kegiatan kami di siang hari ini boleh berjalan juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan melalui kegiatan kami di siang hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya, jadi kita akan mendengarkan materi mengenai bagaimana membuat suatu keputusan yang bijaksana atau istilah kerennya make your choice wisely ya, bagaimana kita membuat keputusan nanti, apalagi kalian akan sebentar lagi ya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, kalian dituntut untuk membuat pilihan-pilihan, apalagi yang sudah kelas 12 ya, membuat pilihan-pilihan yang benar-benar
kalian sudah pikirkan matang-matang untuk memilih keputusan yang tepat, yang baik, yang benar untuk masa depan kalian nantinya. Ya, melalui sesi ini kita akan belajar bersama dari pembicara kita ya. Saya akan perkenalkan pembicara kita pada siang hari ini adalah Pak Ardi. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Kristen Palopo ya, dan juga sekaligus mengajar bidang fisika ya, dari kelas 11 dan juga kelas 12 ya. Kepada Pak Ardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, apa suara saya kedengaran anak-anak sekalian? Terdengar. Oke. Kedengaran, Pak. Baik, materi yang diberikan oleh panitia untuk Pak Ardi pada kesempatan hari ini yaitu membuat pilihan secara bijaksana. Ya, Pak Ardi pun juga sebenarnya ketika menyiapkan materi ini bergumul juga ya, karena apakah saya juga selaku pribadi, selaku guru, selaku kepala sekolah, apakah Pak Ardi juga sudah memilih segala sesuatunya itu dengan bijaksana. Jadi sebenarnya ini juga sekalipun materinya untuk kalian, juga materi ini mengingatkan Pak Ardi sendiri bagaimana memilih secara bijaksana. Nah, Pak Ardi ketika ingin menyiapkan materi ini ada dua tokoh yang Pak Ardi pikirkan untuk dibahas pada sesi yang sekarang ini ya. Ada dua tokoh, yang pertama itu yaitu Lot ya, Abram dan Lot. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah Nabi Yunus ya. Nah, akhirnya Pak Ardi memilih untuk mengambil tokoh Lot ya, Abram dan Lot. Nah, tepatnya nanti kita akan lebih banyak melihat mengenai Lot. Nah, pengantar sebelum kita kalian masuk nantinya akan membaca Alkitab, kemudian nanti akan ada pertanyaan yang dijawab yang akan dipandu oleh Ibu Dorcas selaku moderator. Nah, pengantarnya itu Abram dan Lot itu merupakan paman dan keponakan. Jadi kalian sudah tahu kisahnya ketika Abram dipanggil meninggalkan rumah orang tuanya di Haran, maka Abram membawa serta kemenakannya yang namanya Lot ya, dengan istrinya Sarah ya. Jadi ada dua yang dibawa ya, beserta dengan segala ternak mereka dan semua harta kekayaannya. Nah, selama mereka merantau dan akhirnya ada di tanah Kanaan, Abram dan Lot ini menjadi dua orang yang kaya raya ya. Abram menjadi kaya, kemudian Lot juga menjadi kaya. Nah, ternyata kekayaan mereka ini menjadi sumber masalah ya. Sumber masalah itu dimulai dari mana? Dimulai dari gembalanya ya, gembala kambing domba, baik dari pihak Abram maupun pihak Lot ya. Karena ternaknya semakin banyak, maka akhirnya bertengkar, memperebutkan padang rumput, memperebutkan sumber air ya, banyak yang diperebutkan. Nah, akhirnya mereka berpisah. Nah, dari sinilah kita akan melihat bagaimana seharusnya ya dari kisah ini, bagaimana seharusnya kita belajar untuk memilih dengan bijaksana. Kita akan belajar lebih banyak dari kisah Lot. Kita tidak akan melihat terlalu banyak kepada Abram, tapi kita akan lebih banyak melihat kepada Lot yang merupakan kemenakan dari Abram. Nah, setelah ini anak-anak sekalian itu akan membaca dulu Alkitab dari Kejadian pasal 13 ya. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kemudian akan ada dua pertanyaan ya, akan ada dua pertanyaan yang kalian jawab nantinya. Nanti moderator Ibu Dorcas yang akan memilih siapa yang menjawab langsung ya pertanyaan ini. Ada dua pertanyaan. Jadi kalian baca dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, Pak Ardi ini lebih banyak kalian yang harus mengemukakan alasan ya, menjawab. Ya, ini kelas 9 dan kelas 12 yang harusnya secara bukan hanya secara ini ya, secara kognitif kalian lebih mampu. Jadi harusnya sudah bisa
melihat ya apa alasan dibalik setiap kejadian. Jadi Pak Ardi persilahkan untuk mulai membaca Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Setelah itu silahkan mempersiapkan jawaban untuk 2 pertanyaan yang ada. Oke, silakan anak-anak sekalian membuka Alkitabnya, Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 dan silakan mulai membaca. A few moments later. Waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu akan memilih secara acak Ibu akan mulai dari SMP dulu ya. Ibu akan memilih 1 orang, kemudian nanti 1 orang tersebut akan memilih orang selanjutnya ya. Dari SMP, Ibu minta siapa ya SMP ya? Saneta. Menurut pendapat Saneta, ya, apa kira-kira alasan Lot memilih lembah Yordan dari bacaan Kejadian 13 tadi? Oke, silakan Saneta. Menurutku toh Bu, karena dia bilang di sini banyak airnya seperti taman Tuhan juga. Oke, ada lagi? Seperti tanah Mesir juga dibilang di sini. Oke. Sudah? Ada tambahan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti alasan Lot memilih lembah Yordan adalah karena lembah Yordan terlihat memiliki air banyak. Menurut pandangan Lot itu, oh ada airnya, berarti nanti akan memberikan keuntungan yang besar bagi Lot ya. Oke, good. Terima kasih Saneta ya. Beri one clap untuk Saneta. Ya. Oke. Untuk selanjutnya orang yang kedua silakan Saneta memilih 1 temannya, 1 teman dari SMP dulu. Silakan. Untuk menjawab masih di pertanyaan nomor 1. Silakan Saneta, siapa? Patricia. Oke, Patricia. Silakan Patricia untuk pertanyaan nomor 1. Kira-kira menurut pendapat Patricia, apa yang menjadi alasan memilih lembah Yordan? Kalau saya hampir sama juga seperti Saneta, karena ya untuk selain untuk memenuhi kebutuhan manusia juga untuk memenuhi ternaknya, karena dibilang ternaknya Lot juga sangat banyak, jadi mungkin alasannya Lot memilih itu karena untuk sekalian memenuhi kebutuhan ternaknya. Oke, untuk memenuhi kebutuhan ternaknya ya, karena lembah Yordan terlihat subur ya, menurut pandangan Lot bahwa sungai Yordan ini lembah Yordan ini memiliki air yang banyak ya, cukup air sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ternaknya Lot yang memiliki jumlahnya cukup banyak ya. Oke, good. Terima kasih Patricia. Beri one clap untuk Patricia. Nah, oke. Selanjutnya Patricia silakan memilih 1 orang ya dari SMA ya. Silakan memilih 1 kakaknya dari SMA. Silakan Patricia. Ya, dari SMA. Kakak siapa? Kak Vini. Oke, Vini. Oke, silakan Vini. Pertanyaan nomor 1, Miss. Iya, masih pertanyaan nomor 1. Sama aja, Miss, karena di situ kan banyak airnya, jadi nanti Lot tidak perlu susah-susah karena mungkin di situ kekurangan air, jadi Lot pilih yang tempat banyak airnya supaya nanti itu tidak susah buat penuh kebutuhannya. Oke, ya jadi hampir sama ya pertanyaan jawaban dari ketiga adik-adik dan juga kakak kelas kalian ya, dari Saneta, dari Patricia dan dari Vini ya, mengatakan bahwa Lot memilih lembah Yordan itu dikarenakan lembah Yordan itu memiliki air yang banyak ya, sehingga air ini dianggap oleh Lot dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari ternak-ternaknya dan juga kebutuhan dari
bawahannya nanti ya, budak-budaknya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, good ya. Terima kasih Vini. One plus. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Silakan Vini memilih satu temannya di SMA untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Silakan Vini memilih siapa? Bisa pilih dari kelas IPA, ya, 12 IPA atau 12 IPS, bebas. Renata, Bu. Oke, Renata. Silakan Renata. Pertanyaan nomor 2, Miss. Ya, kita melangkah ke pertanyaan nomor 2. Jadi kalau misalnya saya jadi lot, saya juga akan memilih tempat yang sama. Karena kalau dari melihat dari sisi secara langsungnya, artinya kan di situ lot melihat penuh dengan sumber daya yang melimpah. Jadi kalau jadi lot yang punya banyak harta yang dalam arti kayak domba ataupun lembu yang dia pelihara, pasti akan memilih daerah yang penuh dengan sumber daya itu. Oke. Ya, terima kasih Rena ya. Jadi jawaban Rena ya sama ya, pemikiran Rena dan pemikiran Lot setuju ya, Rena setuju dengan pemikiran Lot, memilih untuk menempati lembah Yordan dikarenakan mengandung lembah Yordan ini terlihat oleh Lot itu memiliki potensi alam ya, sangat erat sekali dengan pelajaran geografi yang sudah dipelajari ya. Jadi memiliki sumber daya alam yang melimpah ya, salah satunya sumber daya air, sehingga itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya. Sumber daya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak salah pilihannya. Oke. Terima kasih Rena. Beri one clap untuk Rena. Ya. Oke. Orang kedua untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan Rena memilih kelas 12, masih kelas 12 ya, supaya imbang nanti 3-3. Silakan Rena memilih satu teman dari kelas 12 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Sarah, Miss. Oke, Sarah. Kalau dari saya secara pribadi, Miss, kalau secara manusiawi pasti kita pilih, pasti sejalan dengan pemikirannya Lot, karena kenapa kita cari yang susah kalau misalnya ada yang senangnya begitu, Miss. Oke, ada lagi tambahan, Sarah? Itu aja, Miss, dari saya. Oke, jadi kenapa harus memilih, mengapa harus bersusah-susah jika ada sesuatu yang lebih mudah, lebih gampang begitu ya? Itu menurut pendapat Sarah ya. Oke, terima kasih Sarah. Beri one clap untuk Sarah. Ya, oke. Orang terakhir untuk menjawab pertanyaan nomor 2, silakan Sarah memilih satu orang dari SMP ya. Silakan memilih satu orang dari adik-adiknya yang ada di SMP untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Silakan Sarah memilih siapa? Silakan buka nama-namanya untuk memilih. Indah, Miss, dari 93. Oke, Indah. Silakan Indah. Iya, Miss. Ya, silakan Nak untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Saya juga, Miss, sama aja juga dengan kelas tadi. Kalau saya pribadi memilih kayak pemikirannya Lot. Oke. Alasannya kira-kira kenapa? Karena yang Nabi bilang dalam Alkitab, Miss, kan di situ banyak air, banyak segala macam situ, Miss. Jadi kayak bisa nakasih makan lembunya, nakasih makan semua ternak-ternaknya, jadi mudah. Oke, jadi ada tambahan Indah? Itu Miss. Oke,
terima kasih Indah ya. Jadi menurut Indah juga sependapat dengan pilihan lot ini ya. Indah juga akan memilih jika berada di posisi lot pada saat itu, Indah juga akan memilih untuk menempati Lembah Yordan ya, dikarenakan sumber daya dari Lembah Yordan ini yang menggiurkan ya. Jadi sumber daya yang terlihat di Lembah Yordan ini menggiurkan bagi Lot, sehingga Lot memilih untuk pergi ke Lembah Yordannya, sedangkan Abraham akan memilih tempat yang berlainan ya. Oke, good. Terima kasih Indah. Beri one clap untuk Indah. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ardi untuk melanjutkan. Oke, terima kasih semua untuk jawabannya ya. Mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 2 ya, ada 6 orang yang menjawab. Nah, itu tadi kenapa sampai Pak Ardi akhirnya memilih kisah Abram dan Lot bukan Yunus, karena masalah Abram dengan Lot ini masalah yang sangat manusiawi. Dan Pak Ardi yakin ini anak-anak pasti akan jauh lebih gampang ya dalam apa istilahnya menganalisis kisahnya Abram dengan Lot. Kalau kisahnya Yunus dia agak sedikit menyerempet langsung istilahnya zona spiritual. Nah, jadi pasti bisa-bisa kita ambigu dalam menjawab. Tapi kalau masalahnya manusiawi, nah itu enak sekali kita untuk mencari alasan. Nah, Pak Ardi pun itu sependapat ya dengan semua yang menjawab akan seperti Lot ya. Pak Ardi pun akan seperti itu ya, apalagi ya kalau istilahnya Pak Ardi mengajar fisika ya, mata pelajaran yang butuh banyak logika begitu ya. Ini logikanya sederhana ya, masalah utamanya dari kisah Abram dengan Lot ini adalah masalah ternak ya, masalah ternak. Next Bu Dorcas. Bu Dorcas, slide berikutnya. Ya, oke. Ya, alasan Lot memilih. Alasan Lot memilih itu sangat jelas di dalam Alkitab ya, dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 tadi sangat jelas ya. Alasannya itu memilih karena lihat suburnya Sungai Yordan. Ya, Pak Ardi pun akan berada dalam posisi itu. Kalau misalnya Pak Ardi sendiri dihadapkan ya, ini ada masalah banyak kambing domba, banyak ternak. Kita bertengkar dengan saudara sendiri hanya gara-gara mau cari padang rumput, mau cari sumber air. Nah, kebetulan walaupun Lot ini lebih muda, tapi kan Abram itu sudah memberi kesempatan. Nah, silahkan kau yang pilih lebih dulu. Pilih lebih dulu. Kau mau kemana? Kalau kau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kau ke kiri, saya ke kanan. Jadi Lot tidak punya masalah ketika memilih ya. Dan dia langsung lihat, oh ini masalah ternak. Jadi saya pilih pasti yang paling subur supaya ternak saya tidak bermasalah. Nah, ini masalah yang sangat manusiawi diselesaikan. Dan Lot itu langsung memilih yang terbaik ya. Dan Pak Ardi yakin kalau semua orang ditanya mengenai mana yang akan dia pilih, apakah dia akan seperti Lot atau tidak, Pak Ardi yakin mungkin ada 98% orang itu akan setuju dengan pilihannya Lot. Ya, itu sesuatu yang sangat masuk akal ya. Ya, kalau kita di sekolah diajar ada masalah, kita cari dulu, kita ketahui masalahnya, baru kita carikan solusi. Nah, cara berpikirnya Lot seperti itu. Jadi kalau Pak Ardi sendiri melihat Lot ini bukan seseorang yang istilahnya orang bodoh ya, dan juga bukan orang yang gegabah. Dia punya perhitungan yang matang ya. Dia punya perhitungan yang matang. Masalahnya adalah kurang makanan ternak, dia cari yang subur. Nah, itu ya. Tapi kita akan melihat ke belakang ya, efek ada beberapa kekeliruan ya, setidaknya ada 2 hal mungkin yang keliru dari pilihan Lot. Oke, next Bu Dorcas. Nah, kekeliruan Lot itu Pak Ardi tuliskan ada 2.
Yang pertama, Lot itu tidak meminta hikmat Tuhan. Ya, yang pertama Lot tidak meminta hikmat Tuhan. Nah, ini menjadi masalah dari setiap orang Kristen saat ini, siapapun dia, ya, itu cukup banyak. Kalau misalnya masalah-masalah spiritual, oke lah, kita minta pertimbangan Tuhan. Tapi kalau hal-hal lain, ya, misalnya ya, kalau dari kasus Lot ini masalah finansial ya, masalah harta benda. Lot tidak berpikir lagi meminta hikmat Tuhan. Dia langsung saja, oh ini masalahnya kurang makanan ternak. Saya lihat ini yang paling subur, banyak airnya, saya langsung ke sana. Jadi Lot tidak berpikir lagi. Lot tidak berpikir lagi untuk meminta hikmat Tuhan. Ya, dia langsung saja, oh sesuai dengan ada masalah, ada solusi. Ya, atau yang istilahnya orang sekarang itu dalam nomor 2 Pak Ardi tuliskan lebih memakai insting. Ya, insting dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini sangat diagung-agungkan orang sekarang ya, menggunakan insting dalam menyelesaikan masalah. Insting saya seperti ini. Ya, mungkin 1-2 kali ada tepat, tapi insting itu tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan di dalam memilih. Ya, apalagi nih kalian nanti akan diperhadapkan pada pilihan besar ya. Yang SMP akan memilih mau ke SMA mana, yang SMA kelas 12 akan memilih ke perguruan tinggi mana, ya, ke perguruan tinggi, atau mungkin ada yang akhirnya pilihannya, oh saya tidak akan lanjut kuliah, saya akan coba cari kerja dulu, ya, mengumpulkan dana untuk kuliah atau seperti apa ya, itu masing-masing pertimbangan orang. Nah, tapi dari kisah Lot ini setidaknya ada 2 kekeliruan yang sudah Pak Ari tuliskan. Yang pertama tidak meminta hikmat Tuhan, kemudian yang ketiga itu lebih mengandalkan insting, ya, lebih mengandalkan insting. Lot ini pengusaha, ya, insting pengusaha. Ya, UUD, ujung-ujungnya duit, harta yang dilihat. Oh ini kalau saya ke kiri atau kalau saya ke Lembah Yordan, harta saya bisa aman, ya, ternak saya bisa aman, kambing domba saya aman, tidak akan ada masalah. Jadi dia langsung memikirkan kepada hartanya, ya, insting pengusaha ya si Lot ini. Nah, itu kekeliruan Lot. Nah, sekarang kita coba melihat apa efek dari pilihan Lot. Silakan Bu Dorcas ya, ini efek dari pilihan Lot. Ya, ini kita mesti lihat baik-baik. Kalau kita lihat kita berhenti hanya sampai di Kejadian 13 ayat 1-18 kayaknya tidak ada masalah, ya. Karena kalau di bagian akhir dikatakan Lot itu akhirnya berkemah ya. Dia tidak menetap di kota Sodom, itu mesti digarisbawahi. Ya, silahkan dibaca kembali, dilihat-lihat di ayat-ayat terakhir, ayat 17-18. Lot itu tidak menetap di kota Sodom, dia berkemah di luar kota. Tetapi pada akhirnya kita lihat di kisah selanjutnya, Lot itu akhirnya menjadi warga kota Sodom. Nah, di sini kita lihat efek dari pilihan Lot. Lot tidak mempertimbangkan masalah lingkungan tempat tinggal anak-anaknya dibesarkan, ya. Sebab pada akhirnya Lot menjadi warga kota Sodom. Lot tidak berpikir bahwa pada akhirnya bisa saja dia nantinya akan menjadi warga kota Sodom. Ya. Nah, ini kalau kisah ini Pak Ardi bisa bayangkan ya. Ini bukan kayak Lot itu tiba-tiba begitu datang di sana di Lembah Yordan langsung saya mau jadi warga kota Sodom. Ya, kayak Pak Ardi pindah dari Tomohon jadi warga kota Palopo bikin KTP kota Palopo. Bukan seperti itu. Ya, Lot ini masih tinggal di luar kota Sodom. Nah, yang Lot tidak pikirkan nantinya dia akan bergaul dengan orang kota Sodom. Kenapa? Karena Lot ini pengusaha, dia usaha ternak. Tidak mungkin ternaknya itu dia simpan sendiri. Dia harus jual, cari pembeli dan lain sebagainya. Nah, yang paling dekat kota Sodom. Ya, mungkin juga warga kota Sodom akhirnya bilang, "Oh, ini si Lot ini pengusaha ini bagus, dia kasih murah-murah. Coba kalau kita ajak dia jadi warga kota kita." Nah, ini yang tidak dipikirkan Lot, tidak dia pertimbangkan dengan matang. Ya. Jadi dia tidak pertimbangkan dengan matang, akhirnya ya ini bermasalah kepada lingkungan tempat tinggal anak-anaknya dibesarkan. Nah, selanjutnya kita lihat efeknya menjadi lebih parah lagi. Ya, pergaulan buruk kota Sodom itu mempengaruhi pikiran anak-anak Lot. Ya, kalau kalian baca kisah selanjutnya ya,
setelah malaikat datang ya atas doa Abraham, akhirnya malaikat itu berniat menyelamatkan Lot sekeluarga, ya, Lot, istrinya, 2 anak perempuannya dengan 2 menantu ya, menantu atau calon menantu. Ya, walaupun pada akhirnya kita tahu menantunya Lot ini tidak mau ikut, malah mentertawakan. Nah, yang lari keluar itu adalah Lot, istrinya dan 2 anaknya perempuan, tetapi pada akhirnya istrinya menjadi tianggar. Nah, kisah ini berlanjut lebih jauh, ya, berlanjut lebih jauh. Setelah mereka pergi, tinggalkan kota Sodom, ya, tinggal di gua. Dalam Alkitab diceritakan, ya, Alkitab secara jelas menuliskan kasus incest pertama di dunia, ya, melakukan hubungan seksual antara orang sekandung, ya. Nah, ini kalau kita pikir-pikir, ya, Lot ini tinggal dengan Abram, ya, tinggal dengan Abram. Pak Ardi yakin, ya, dalam perjalanannya, dalam kisah hidupnya bersama Abram itu pasti sudah jelaskan sama Lot, Tuhan itu tidak ingin seperti ini. Allah yang kita sembah itu tidak mau melakukan hal yang seperti ini. Itu hal yang terlarang dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan baik-baik, anak perempuannya itu pada akhirnya melakukan incest dengan orang tua kandung, dengan papa kandungnya sendiri, ya, melakukan hubungan seks. Kenapa? Alasan mereka sederhana. Kalau kita baca, kalau tidak salah di Kejadian 17, itu alasannya sederhana, supaya kita punya keturunan. Ya, mungkin kalau dari pandangan kita orang percaya itu tidak benar, salah, itu dosa besar. Tetapi anak-anak Lot ini sudah dipengaruhi oleh pola pikir orang-orang di kota Sodom, ya. Ya, malah ada yang mengatakan, ya, kota Sodom ini menjadi asal kata untuk kata sodomi, ya, sodomi, ya, dari kata kota Sodom. Saya kurang tahu benar atau tidak, tapi itu ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Nah, itu masih perlu dicari tahu lagi kebenarannya yang Pak disampaikan tadi, ya, mengenai akar kata tersebut. Tetapi dalam Alkitab sendiri dijelaskan memang bejat, ya, kelakuan masyarakat di kota Sodom dan Gomora. Nah, kelakuan warga yang tidak bagus ini akhirnya mempengaruhi pola pikir anak kandung Lot, anak gadisnya, ya, 2 orang, ya, sehingga mereka tidak mempertimbangkan lagi masalah ini dosa atau bukan. Mereka terpengaruh dengan pola pikirnya masyarakat Sodom. Yang penting saya punya keturunan, ya. Dan kalau kita baca anak dari, ya, mau dikatakan seperti bagaimana, ya, anak sekaligus cucu dari Lot itu menjadi nenek moyang dari bangsa Moab dan bangsa Amon, ya, itu. Nah, jadi kita lihat ke belakang kembali, kalau kita telusuri, ya, dari awal pilihan Lot memilih kota Sodom, memilih lembah Sungai Yordan itu tidak ada masalah, ya. Pemilihan Lot itu reasonable, masuk akal, ya. Logika manusia membenarkan. Ya, bahkan Pak Ardi sendiri kalau dalam situasi Lot kemungkinan besar akan memilih kota Sodom, lembah Yordan, ya, lembah Yordan sebagai tempat tinggal. Itu pilihan yang masuk akal. Tetapi tadi seperti yang sudah dijelaskan, kekeluarannya itu tidak melibatkan Tuhan lagi, tidak memohon hikmat Tuhan, ya, sehingga dia ke sana, dia tidak pikirkan lebih jauh, dia cuma gunakan insting. Akhirnya pilihannya pertama yang kelihatan sangat baik, masuk akal, itu akhirnya membawa bencana yang besar, ya, membawa bencana yang besar. Nah, di mana pada akhirnya kita tahu sendiri, Lot dan kedua anak gadisnya itu jatuh dalam dosa seksual, melakukan hubungan seks antara ayah kandung dan anak kandung. Jadi bisa dibayangkan pilihan yang tidak, ya, tidak meminta lagi hikmat Tuhan di dalam memilih, hanya gunakan insting saja, ya, hanya lihat saja, oh ini yang paling masuk akal, tidak memohon hikmat Tuhan, akhirnya itu menjadi masalah besar buat kehidupan Lot di kemudian hari. Nah, kita tahu pada akhirnya kan Lot dengan anaknya itu kan, ya, akhirnya tinggal di kota, sempat dia pindah ke kota Zoar. Nah, ini apa yang kita bisa pelajari dari kisah Lot?
Next Bu Dorcas. Ya, hal yang bisa dipelajari. Yang pertama, selalu libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jangan hanya menggunakan insting di dalam mengambil keputusan. Nah, ini kita mesti hati-hati, kalian bisa catat ya. Sesuatu hal yang sebuah ketidakpedulian ya, atau kekurang apa istilahnya, suatu hal yang kita kurang hati-hati yang tidak melibatkan Tuhan, sekalipun itu nampaknya masuk akal, itu nanti bisa berisiko tinggi ya. Kalau kita tidak peduli atau tidak hati-hati ya, kita tidak melibatkan Tuhan, sekalipun itu masuk akal, itu nantinya bisa berisiko tinggi ya. Pilihan Lot ke selembah Sungai Yordan itu masuk akal ya, sangat masuk akal. Tidak ada akal manusia yang akan menyalahkan pilihan Lot, masuk akal. Tetapi ya, dia kurang melibatkan Tuhan ya, dia tidak bertanya lagi ya, kurang hati-hati, hanya gunakan insting saja ya, sehingga perhatikan terakhir risikonya sangat tinggi ya. Dia bukan hanya kehilangan harta benda di akhirnya, dia juga kehilangan istri, dan pada akhirnya ya jatuh dalam satu dosa yang cukup besar ya, itu dosa seksual, di mana dia melakukan hubungan seksual dengan 2 anak gadisnya ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita ya, bukan hanya buat kalian anak-anak di dalam mengambil keputusan, tetapi juga buat Pak Ardi sendiri ya, Bapak Ibu guru di sekolah ya, bagaimana harus melibatkan Tuhan ya. Jangan hanya karena ini, oh masuk akal ini pilihan saya, sudah benar ini, tepat ini, sudah benar menjawab masalah ini, sudah tidak pikirkan Tuhan. Nah itu yang penting kita perhatikan. Kejatuhan orang Kristen itu saat ini karena kebanyakan menganggap hal-hal selain spiritual itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Termasuk misalnya dalam kasus Lot, masalah finansial, atau mungkin dalam masalah yang paling besar, bukan masalah ya, pilihan yang paling besar yang akan kalian ambil setelah ini, yaitu mau melanjutkan di mana ya, mau melanjutkan di sekolah mana ya. Bagi yang SMP akan lanjut ke SMA mana, yang SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana ya. Itu adalah masalah besar yang harus kalian perhatikan dengan baik. Nah, Pak Ardi baca di dalam Roma 12 ayat 2 ya, Pak Ardi akan bacakan langsung. Roma 12 ayat 2 itu mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, perhatikan baik-baik. Kalimat ini Rasul Paulus menuliskan bukan hanya berhenti di kata apa yang baik, tetapi juga yang berkenan. Ya, mungkin pilihan kalian nanti ke depannya menurut kalian itu yang baik, tetapi harus dipikirkan matang-matang. Ya, harus libatkan Tuhan. Ya, berdoa baik-baik. Apakah pilihan ini sudah yang paling tepat dan Tuhan perkenan? Ya, yang kuliah, yang akan melanjutkan kuliah, ya harus diskusi dengan orang tua. Cita-citamu apa dan lain sebagainya. Ya, juga nantinya harus mempertimbangkan finansial orang tua seperti apa. Ya, untuk melanjutkan kuliah. Nah, Pak Ari berharap untuk yang kelas 12 melanjutkan kuliah nanti, saat berdoa memutuskan mau kemana, ya libatkan Tuhan. Jangan cuma berpikir, oh teman saya banyak di sana, oh kampus ini yang paling bergengsi dan lain sebagainya. Ya, sebergengsi apapun kampus, pada akhirnya keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh Tuhan dan dirinya sendiri. Mau kau juga di ITB atau kau pergi juga ke Harvard di luar negeri kuliah, kalau kau begitu-begitu saja, tidak akan berhasil juga. Ya, kamu mau kuliah juga, misalnya kuliahnya di Palopo, ya di kampus itu Universitas Cokro atau di Andi Jema sana. Tapi kalau kalian baik, ya berusaha dan sebagainya, bisa saja kalian berhasil. Ya, jadi betul-betul memilih dengan hikmat. Ya, jangan insting saja, jangan cuma ikut-ikutan. Teman saya banyak di sini. Ya, alumni banyak di sini dan lain sebagainya.
Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Perhatikan baik-baik dari apa yang kita sudah pelajari dari kisah Lot. Segala sesuatu yang masuk akal, tapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu bisa saja berisiko tinggi di kemudian hari. Jadi mulai dari sekarang, pikirkan dengan matang, ya, libatkan Tuhan, berbicara dengan orang tua dan lain sebagainya. Boleh kita minta saran dari orang lain, tapi jangan lupa, ya, orang lain juga tuh kadang memberikan saran, kita tidak tahu apakah dia itu sesuai dengan hikmat Tuhan atau hikmat dirinya sendiri. Makanya harus selalu menggunakan hikmat Tuhan. Nah, bagi yang SMP yang akan melanjutkan ke SMA, silakan pilih dengan baik mau kemana, ya. Kamu mau lanjut tetap di Lentera atau mau lanjut ke sekolah lain, ya, itu betul-betul harus dipikirkan dengan baik, ya. Jangan hanya sekedar ikut teman saja. Oh, teman saya banyak di sekolah ini, saya mau ke sana. Kakak saya lulusan sini dulu, saya juga mau ke situ. Ya, pikirkan dengan matang. Karena walaupun kelihatan baik, sekali lagi ingat, walaupun kelihatan baik, tapi ketika kita tidak libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, maka bisa saja risikonya tinggi di kemudian hari. Ya, sayang sekali karena di masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu. Ya, tidak bisa ketemu, bercerita dan lain sebagainya. Nah, Pak Hardy berharap bagi anak-anak kelas 9 secara khususnya itu, kalau misalnya memang pada akhirnya setelah mempertimbangkan kalian tidak lanjut di Lentera, Pak Hardy berharap itu bukan karena alasan, aduh, saya cari suasana baru, cari suasana baru, atau yang lebih parah lagi, di Lentera terlalu ketat. Nah, banyak sekali ya yang kakak-kakak yang sebelumnya, di Lentera terlalu ketat, banyak sekali aturannya. Nah, di sekolah lain enak-enak di dia, ya, bisa dapat tinggi nilainya dan lain sebagainya. Nah, Pak Ardi betul-betul berharap ketika kalian memutuskan mau ke SMA mana, bukan dengan alasan seperti itu, ya, tapi betul-betul alasan yang sudah kalian gumulkan, ya, dan kalian yakin itu sudah berdasarkan hikmat Tuhan, ya. Itu Pak Ardi betul-betul berharap. Ya, kalau kalian tanya sekolah terbaik di Palopo untuk SMA, ya Pak Ardi masih bilang Lentera. Ya, enggak mungkin lah saya bilang sekolah lain, ya, karena Pak Ardi kepala sekolah di Lentera, enggak mungkin sekolah lain dong. Pasti saya bilang Lentera. Tapi alasannya jelas, ya. Karena di Kota Palopo, ya, untuk SMA dari SD sampai SMA, ya, kita betul-betul care dengan namanya masalah kerohanian siswa, ya, kerohanian siswa. Ya, walaupun menurut beberapa orang, untuk apa itu terlalu diperhatikan. Tetapi untuk dunia zaman sekarang, ya harus diperhatikan. Ya, kalau kalian mungkin lihat-lihat media sosial, ya, di Toraja sana sudah berapa siswa yang bunuh diri, entah karena tidak direstui pacaran katanya, atau apalah begitu, ya. Nah, itu kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan, maka pasti kita akan jatuh dalam hal-hal seperti itu. Ya, makanya di Lentera itu dari SD sampai SMA itu menjadi jargon utama, ya. Mungkin kalau menurut orang lain, apa gitu, cuma begitu nanti kita bisa di gereja dan lain sebagainya, tidak, ya. Tapi kalau di Lentera kita akan sangat memperhatikan itu, selain masalah juga akademik, ya. Jadi betul-betul untuk anak-anakku sekalian dari kelas 9 yang akan melanjutkan ke SMA, pikirkan dengan matang, ya, pikirkan dengan matang. Jangan cuma sekedar ikut teman, ya. Jangan cuma sekedar karena cari gampang. Ini yang paling parah, ya. Kalau hanya sekedar cari gampang, Pak Ardi berharap jangan seperti itu. Karena sekali lagi kita belajar dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan Lot. Pilihan pertamanya itu masuk akal, ya. Dia pergi ke lembah Sungai Yordan yang subur supaya ternaknya bisa hidup dengan tenang, ya, bisa berkembang biak, punya harta yang banyak. Tapi dia lupa bahwa pada akhirnya pilihannya untuk hidup di lembah Sungai Yordan itu membawa dia dengan pergaulan warga kota Sodom, yang pada akhirnya membawa bencana buat Lot dan keluarganya. Bahkan dalam Alkitab dikisahkan Sodom dan Gomora dijatuhi dengan hujan api, hujan belerang, ya, di bumi hanguskan oleh Tuhan sendiri karena dosanya yang luar biasa. Nah, Pak Ardi berharap dalam hidup sekalian, ya, bukan hidup kalian saja, ya, hidup Pak Ardi juga, kita selalu belajar untuk melibatkan Tuhan, ya. Jangan gunakan insting. Walaupun misalnya masuk akal, tetap harus berdoa lagi, mohon Tuhan kira-kira
ini benar enggak pilihan saya? Saya mau ke SMA ini benar enggak Tuhan? Saya mau ke perguruan tinggi ini benar enggak Tuhan? Itu sudah, apakah Tuhan sudah kehendaki atau enggak? Ya. Nah, kiranya apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini itu bisa menguatkan kita, ya, terlebih khusus di dalam mengambil keputusan, ya, memilih, ya. Dalam hidup kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Apakah saya mau makan nasi atau makan roti, itu pilihan. Apakah saya mau langsung tidur tanpa cuci kaki, atau saya langsung tidur saja, atau saya cuci kaki dulu? Apakah saya langsung tidur saja tanpa sikat gigi, atau harus sikat gigi dulu? Itu pilihan. Setiap hari kita memilih, ya. Setiap hari kita memilih. Pilihan memilih itu adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, di dalam memilih, apalagi kalau sudah masalah-masalah besar yang harus dipilih, jangan lupa libatkan Tuhan. Ya, semoga diskusi kita, ya, ini lebih banyak diskusi mungkin tadi, ya, materi kita siang hari ini itu betul-betul bisa memberi penguatan, ya, bukan saja buat anak-anakku kelas 9 dan 12, tapi juga buat Pak Ardi sendiri dan juga guru-guru yang ada di Sekolah Lentera Harapan Palopo. Nah, setelah ini kalian akan mengisi lembar refleksi, ya. Nantinya akan ada lembar refleksi. Nah, sebelum itu saya kembalikan ke Ibu Dorcas untuk memandu refleksi kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya mengenai kisah Lot, ya. Jadi dari jawaban-jawaban kalian tadi, ya, sependapat ya dengan pilihan Lot, ya, lebih memilih lembah Yordan dikarenakan sumber daya di lembah Yordan itu yang memadai dan itu dianggap dapat memenuhi kebutuhan dari ternak Lot yang cukup banyak dan juga kebutuhan keluarganya nantinya, ya. Dan itu dapat kita lihat bahwa memang terlihat baik pilihan dari Lot ini, terlihat masuk akal, ya, terlihat logis seperti itu, ya. Ngapain pilih, tadi ada jawaban dari siapa tadi, ngapain pilih susah-susah, ya, tempat yang susah, tempat yang kering, sedangkan ada tempat yang subur, ya. Tetapi kembali lagi bahwa dampak dari pilihan Lot ini karena dia memilih dengan hanya menggunakan insting, ya. Jadi Lot memilih hanya menggunakan insting, dia tidak melibatkan Tuhan dalam pilihannya, sehingga apa dampaknya? Ya, anaknya menjadi terpengaruh oleh kebiasaan buruk orang-orang Sodom, ya, yang berada di sekitaran tempat tinggal mereka, seperti itu, ya. Jadi terkadang kita sudah menganggap bahwa pilihan kita ini sudah tepat, sudah baik, sudah logis, ya, sangat akan berdampak positif nantinya, tetapi pada kenyataannya apakah benar-benar pilihan kita ini telah kita libatkan Tuhan di dalamnya saat memilih, ya. Terima kasih Pak Ardi untuk sharingnya. Jadi itu mari kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardi, ya, untuk pembawaan materinya pada hari ini, ya. Silakan. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.